belajar surat Al-Alaq ini agar kita tahu surat Al-Alaq itu bunyinya seperti apa, lalu isi kandungannya, dan turunnya itu saat kapan, seperti itu. Nah, kapan Al-Quran surah Al-Alaq diturunkan? Ada yang tahu kapan diturunkannya? Nggak tahu itu. Nah, jadi dulu itu sebelum Islam datang, surat Al-Alaq ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Dahulu itu masyarakat Arab mayoritas menyembah berhala dan tidak Allah sebagaimana yang telah diajarkan nabi-nabi dan rasul terdahulu. Sehingga masa itu disebut masa jahiliyah karena bangsa Arab ini menyembah berhala dan membuat berhala. Nah, lalu Nabi Muhammad melihat tingkah masyarakat Arab ini merasa gundah, gelisah, sehingga beliau berusaha mencari jalan keluar dari masalah tersebut dengan pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat, untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah. Nah, saat di Gua Hira, Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang turunnya itu tepat saat malam 17 Ramadan yang biasa kita kenal Nuzulul Quran. Nah, biasanya kan kalau bulan puasa kita ada peringatan Nuzulul Quran ya? Iya. Nah, itu karena saat 17 Ramadan itu tepat wahyu pertama turun. Nah, sekarang bunyi surah Al-Alaq. Kita ya? Ya, Bu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu rabbikal ruj'an. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, sekarang kita baca artinya bersama-sama. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 6. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. 7. Apabila melihat dirinya
rezekinya serba cukup. 8. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. 9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? 10. Seorang ketika dia melaksanakan sholat. 11. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? 12. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? 13. Pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? 14. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? 15. Sekali-kali tidak. Sungguh jika tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. 16. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. 17. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. 18. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah menyiksa orang-orang yang berdosa. 19. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Banyak banget, Bu. Banyak banget, Bu. Iya, kan 19 ya. Iya, Bu. Capek ya pasti ya. Setelah istirahat minum. Nah, selanjutnya isi kandungan dari surat Al-Alaq. Yang pertama, surat Al-Alaq itu surat yang ke-96 dari 114 surat yang ada di Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Nah, biasa diperingati nuzulul Quran. Lalu surat Al-Alaq ini tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa, anak-anak? Surat semua ya. Yang artinya itu segumpal darah. Nah, pada ayat 1-5 ini kita diperintahkan untuk membaca. Jadi maksudnya dalam hal ini itu kita dituntut untuk selalu belajar, entah belajar ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Nah, lalu ayat selanjutnya itu berisi tentang peringatan Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Kalau Abu Jahal itu melihat Nabi Muhammad sholat, ia akan menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad di tanah. Tapi pada kenyataannya saat Abu Jahal itu melihat Nabi Muhammad sholat, ia tidak berani untuk mendekati Nabi Muhammad karena dia melihat seperti ada parit yang berapi dan membara. Lalu yang pada akhirnya Abu Jahal ini tidak berani mendekati Nabi Muhammad yang sedang melaksanakan sholat. Nah, pada ayat terakhir itu berisi larangan untuk mengikuti perilaku dan beribadah kepada Allah. Jadi kita tidak boleh mengikuti perilaku yang jahat, perilaku yang tercela, seperti berantem dengan teman sendiri atau orang lain, lalu mengucilkan temannya atau orang lain, itu tidak boleh. Nah, lalu perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Contohnya kita sholat 5 waktu, puasa, membaca Al-Quran. Bu, bagi 2 kelompok ya. Ini kelompok itu mengirimkan 2 anak yang akan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di balik kertas ini. Jadi ini yang untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Paham? Paham. Kelompok 2 yang warna apa, Bu? Kelompok 2 kelompok ungu. Oh, janda. Janda.
Bu. Di atasnya ya. Ini benar kayak gini. Ya, tandanya kayak gini. Yang pertama kapan dan di mana turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Di mana anak-anak? Di Gua Hira. Malam 17 Ramadan di Gua Hira. Yang kedua, ayat berapa yang berarti segumpal darah? Ayat kedua, betul. Kandungan ayat 6 dan sampai 18. Peringatan tentang Abu Jahal. Ya benar. Yang keempat, usia berapa Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul? Usia 40. Ini benar ya? Betul, Bu. Lalu malam 17 Ramadan diperingati sebagai malam apa? Nuzul Ini, Quran. ini betul semua ya? Iya, Bu. Dapat hadiah enggak, Bu? Janda kalah. Janda kalah. Nah, kita berada di akhir pertemuan ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu kita jadi tahu arti dari surat Al-Alaq itu adalah segumpal darah dan sejarah dari turunnya surat Al-Alaq dan merupakan wahyu pertama. Nah, sekian dari Ibu untuk pelajaran hari